serius amat? Lagi ngerjain apa nih? Bukan, aku lagi lihat video SMA aku dulu. Walah, aku kirain lagi ngerjain tugas. Apa ada banyak teman SMA-nya yang lanjut ke jenjang perguruan tinggi? Seluruh teman SMA aku kebanyakan memilih lanjut ke perguruan tinggi. San, kalau kamu gimana? Kalau aku sih asalnya dari SMK, Mbak. Nah, sebagian lulus SMK itu lebih memilih untuk langsung bekerja daripada melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Mbak. Oh iya sih, kebanyakan gitu. Temannya paling banyak yang ambil jurusan kuliahnya apa, Mbak? Beberapa anak mengambil jurusan kuliahnya kedokteran. San, Waduh, bukan main tuh. Pasti pintar ya sewaktu dulu menjadi siswa. tidak semua siswa menonjol karena keberhasilan akademik mereka, San. Kamu mau jadi apa setelah lulus? Jadi, setelah aku lulus kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, maka saya akan menjadi seorang DPR. Wah, hebat. Tapi, jika ingin menjadi seorang DPR di instansi pemerintahan, hendaknya memiliki sarjana gelar administrasi publik. Bener banget tuh, Mbak. Semoga saja kita bisa lulus tepat waktu dan menjadi calon pemimpin yang amanah untuk bangsa dan negara Indonesia ini seperti Presiden kita, Joko Widodo. Amin, setuju sih. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang sangat bertanggung jawab dan patut jadi inspiratif. Mas, kamu kenapa? Aku takut besok ada pertandingan cerdas cermat. Aku bisa mengalahkan Desi atau aku yang gagal dalam pertandingan cerdas cermat. Manakala Desi gagal, maka saya menang. Aku yakin pasti kamu menang kok. Ayo kita pergi belanja yuk. Kamu mau pergi belanja ke swalayan atau ke pasar? Ke pasar aja lebih murah. Aku juga mau cari baju warna pink. Sebagian wanita suka warna pink. Yaudah, ayo ke pasar naik motor atau mobil? Naik motor aku aja yuk. Ayo berangkat. Berikut ini kalimat percakapan kami yang termasuk kalimat proposisi kategori. Yang pertama, seluruh temanku SMA kebanyakan memilih lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang kedua, sebagai lulusan SMK lebih memilih untuk lanjut bekerja daripada melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, beberapa anak mengambil jurusan kuliahnya adalah kedokteran. Dan keempat, tidak semua siswa menonjol karena keberhasilan akademis mereka. Lalu yang terakhir, sebagian wanita menyukai warna pink. Kelima kalimat tersebut termasuk dalam proposisi kategorik dikarenakan pada setiap kalimatnya terdapat beberapa unsur yang menjadi syarat terbentuknya kalimat proposisi kategorik, yang diantaranya yaitu terdapat satu term subjek. Subjek di sini merupakan term yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua yaitu terdapat satu term predikat. Predikat dalam proposisi kategori merupakan term yang menyerahkan subjek. Selanjutnya yaitu terdapat satu kopula. Kopula merupakan kata yang mensyaratkan hubungan antara term subjek dan term predikat. Yang terakhir yaitu terdapat satu kuantifier. Kuantifier merupakan kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Perhatikan contoh kalimat proposisi kategorik berikut ini. Yang pertama yaitu kuantifier. Contoh kalimatnya yaitu seluruh. Yang kedua ada term subjek. Contoh kalimatnya yaitu temanku SMA. Yang ketiga ada kopula. Contoh kalimatnya yaitu kebanyakan. Yang keempat yaitu term predikat. Contoh kalimatnya yaitu memilih lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Dari percakapan yang sudah kami lakukan, ada dua kalimat yang termasuk proposisi hipotetik. Kita lihat bersama contoh kalimatnya. 1. Jadi setelah aku lulus kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, maka aku akan menjadi seorang DPR. 2. Manakala Desi gagal, maka saya menang. Nah, mengapa kalimat tersebut termasuk proposisi hipotetik? Karena kalimatnya mengandung pernyataan yang disertai dengan syarat. Kopula dalam kalimat tersebut menghubungkan dua pernyataan, yakni sebab akibat. Biasanya proposisi hipotetik ini ditandai oleh beberapa kata,
yang menunjukkan sebab akibat, yakni jika diikuti kata maka, apabila diikuti kata maka, dan manakala juga diikuti maka. Tetapi dalam beberapa contoh, ada kalimat yang membingungkan, karena diawali kata jika, tetapi konsekuensinya berupa saran. Nah, seperti contoh ini. Jika ingin menjadi seorang DPR di instansi pemerintahan, hendaknya memiliki gelar sarjana administrasi publik. Apakah kalimat tersebut termasuk proposisi hipotetik? Jawabannya adalah tidak, karena kalimatnya mengandung lebih dari satu proposisi, sehingga termasuk ke dalam majemuk kondisional. Kesimpulannya, masih menghubungkan sebab akibat sesuai fakta dan ditambahkan pernyataan berupa kata saran. Analisis proposisi disjungtif tidak sempurna. Kemudian dari percakapan yang sudah kami lakukan, ada 3 kalimat yang termasuk proposisi disjungtif tidak sempurna. Inilah contoh kalimatnya. Pertama, aku bisa mengalahkan Desi atau aku akan gagal dalam pertandingan cerdas cermat. Kedua, kamu mau pergi belanja ke swalayan atau pasar. Ketiga, kita ke pasar naik motor atau mobil. Karena kalimatnya mengandung pernyataan pilihan, kopulanya menghubungkan dua alternatif, dan proposisi ini alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif. Rumus proposisi disjungtif tidak sempurna ini adalah A mungkin B mungkin C. Analisis proposisi majemuk kategori. Contoh kalimat yang termasuk proposisi majemuk kategori adalah Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang sangat bertanggung jawab dan dijadikan inspiratif. Kenapa kalimat tersebut dikatakan proposisi majemuk kategori? Karena proposisinya lebih dari satu proposisi dan tidak bersyarat atau alternatif, tetapi lebih menjurus ke afirmatif, yakni menegaskan, membenarkan pernyataan yang diutarakan.